Halo guys, kembali lagi nih bersama gua Yadi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film yang berjudul Spontaneous. Pada saat film dimulai, kita langsung diarahkan kepada perempuan yang bernama Mara, yang pemeran utamanya di film ini. Dalam kegiatan sehari-harinya, Mara selalu sibuk menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Keesokan harinya kita diperlihatkan kegiatan di kelasnya Mara. Pada awalnya semua baik-baik saja, sampai suatu ketika ada salah satu murid di dalam kelas yang meletus secara tiba-tiba. Alhasil satu kelas itu langsung pada ketakutan dan lari keluar kelas. Mereka semua tidak menyangka kenapa hal mengerikan itu bisa terjadi kepada temannya yang bernama Kathleen. Mau tidak mau, kegiatan belajar di sekolah itu langsung ditunda dan semua murid dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan saksi mata. Di hari itu juga segala bukti di kelas mulai dikumpulkan dan terlihat jelas banyak sekali cipratan darah maupun potongan tubuh Kathleen. Sebagai bentuk rasa bela sungkawa, seluruh teman Kathleen mengadakan sebuah acara khusus untuk mengenang kejadian tersebut. Pada malam harinya, Mara bersama Tessa tidak sengaja nongkrong di salah satu kafe. Dia pun bertemu dengan Dylan. Ternyata Dylan salah satu teman satu kelasnya Mara yang selama ini menyukainya secara diam-diam, karena dia tidak berani mengatakan perasaannya kepada Mara. Beberapa jam setelah berbincang-bincang, Mara meminta bantuan kepada Dylan untuk menemaninya pergi ke toilet. Dari hal ini Dylan sudah memikirkan hal yang tidak-tidak, dan ternyata Mara mengalami mual yang luar biasa sampai tidak tertahankan lagi. Sampai-sampai dia mengalami halusinasi yang membuat dirinya sulit untuk fokus kepada Dylan. Singkat cerita, Mara dan Dylan semakin dekat satu sama lain, dan mereka berdua pergi nonton acara pertandingan baseball. Selang beberapa menit, tiba-tiba kejadian misterius kembali lagi dan membuat salah satu pemain meletus. Orang-orang yang nonton pun langsung lari ketakutan sampai berteriak histeris. Setelah berita itu menyebar, ternyata kali ini yang menjadi korban meletus adalah salah satu teman kelas Mara yang bernama Ferry. Seluruh orang tua dikabarkan oleh pihak sekolah bahwa kegiatan belajar akan di-stop untuk sementara waktu. Akan tetapi, hal ini malah dimanfaatkan oleh seluruh murid untuk mengadakan pesta di salah satu rumah murid tersebut. Tidak lama dari itu, Mara dan Dylan yang lagi asik ngobrol di luar rumah mendengar suara teman-temannya kabur keluar dan lari histeris. Di saat itu juga mereka berdua pun penasaran dan masuk ke dalam rumah untuk melihat kejadian tersebut. Dan ternyata lagi-lagi ada salah satu temannya yang meletus. Dikarenakan kejadian aneh itu terus terjadi, FBI pun langsung turun tangan untuk mengatasi kasus tersebut. Disinilah mereka berdua ditanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi sampai-sampai seseorang bisa meletus secara tiba-tiba tanpa sisa. Wait, so what you're saying is we're fucked? No, what I'm saying is that I need help. Kemudian Mara mendatangi kedua temannya yang bernama Joe dan Jed. Kunjungan Mara ini dikarenakan penasaran apa yang terjadi dari peristiwa tersebut. Mara pun menyuruh Dylan untuk menyusul mereka. Tidak lama kemudian, betapa kagetnya Mara ketika letusan itu kembali terjadi dan menimpa Joe yang sedang menyetir. Mengerikannya lagi, kembarannya Joe juga ikut meletus persis di samping Mara. Dylan pun yang sedang menuju ke rumah Tessa melihat mobil yang terguling. Ternyata mobil itu milik Joe. Dylan pun panik karena Mara tidak ada. Ketika itu pun dia melihat jejak tangannya Mara yang menempel di batu. Dylan pun bergegas berlari untuk mencari Mara. Untung saja Dylan berhasil menemukan Mara yang berada di sungai, yang sedang membersihkan badannya dari cipratan darah.
Beberapa menit setelah kejadian itu, mereka berdua pun terkejut karena ada tim medis menghampirinya yang berpakaian lengkap. Tanpa ada penjelasan sedikit pun, Mara dan Dylan langsung dibawa paksa entah kemana. Ketika tersadar ternyata berada di tempat pengungsian sambil diperiksa oleh dokter yang bernama Rolanda. Ternyata Mara tidak sendiri di tempat itu. Gebetannya yang bernama Dylan juga berada persis di sampingnya yang sedang diperiksa oleh tim medis. Pada keesokan harinya, seluruh teman kelasnya Mara juga dibawa ke tempat itu. Secara bergiliran, satu persatu mereka ditanya secara rutin untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di sisi lain, seluruh tim medis berusaha untuk mencari tahu apa penyebab kejadian tersebut. Hari demi hari mereka habiskan bersama di dalam tenda sambil menunggu penelitian yang terus dilakukan secara bertahap. Meskipun begitu, tidak ada satupun dari mereka yang merasa terhibur, melainkan saling was-was satu sama lain terhadap diri mereka sendiri. Kemudian salah satu dari tim medis memberitahu mereka beberapa informasi bahwa proses penemuan obat tersebut diusahakan semaksimal mungkin dan mau tidak mau harus menunggu waktu yang tidak bisa ditentukan. Untuk asal-usul dari wabah aneh ini belum juga diketahui apa penyebabnya. Tapi yang jelas dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut hanya berlangsung terhadap murid-murid yang berada di sekolah itu. Tidak lama kemudian salah satu dari mereka langsung meletus tanpa sebab di dalam ruangan karantina tersebut. Dan lagi berita ini semakin menyebar dan membuat seluruh orang tua murid menjadi ketakutan. Bahkan kejadian wabah tersebut masih terus memakan korban jiwa tanpa ada waktu yang jelas sama sekali. Di sisi lain, seluruh tim medis terus berusaha sekeras mungkin untuk menemukan obat yang tepat bagi mereka semua. Ya, bisa dilihat sendiri, lagi santai-santainya masih aja ada tubuh para siswa yang meletus. Tetapi tim medis sudah menemukan obat yang tepat untuk mengatasi masalah wabah tersebut, yaitu berupa obat berwarna biru. Dan para orang tua yang sedang menunggu anaknya langsung menemui anaknya dan membawanya pulang ke rumah masing-masing. Dan pastinya orang tua yang setiap harinya selalu menunggu anaknya di depan pengungsian amat sangat senang melihat anak-anaknya sudah bisa kembali pulang. Ketika Mara sampai di rumah, dia pun sangat senang dikarenakan sudah begitu lama tidak ada di rumah. Akan tetapi ia wajib untuk terus mengkonsumsi obat biru tersebut setiap harinya sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Beberapa hari kemudian, kegiatan belajar pun kembali diadakan secara normal dan terlihat masih ada pelajar yang memakai pelindung untuk melindungi dirinya sendiri. Saat pelajaran berikutnya, Dr. Rolanda berkunjung untuk melakukan sosialisasi terkait kejadian wabah tersebut. Seluruh siswa pun menjadi bahagia dan Dr. Rolanda meminta siswa yang sukarelawan untuk melakukan beberapa gerakan. Tapi tiba-tiba siswa tersebut kembali meletus secara mendadak. Dan lagi tidak hanya satu siswa saja yang meletus, ada siswa lain yang meletus juga secara berurutan dalam waktu yang sangat cepat. Hasil para siswa pun histeris ketakutan dan berlari keluar. Dylan pun membantu Mara untuk kabur dari kelas itu. Betapa paniknya kondisi seperti ini terlihat di sepanjang lorong setiap siswa meletus secara acak. Tidak ada pemberitahuan dan tanda-tanda, juga tidak ada waktu yang pasti. Begitu banyak murid yang menjadi korban wabah tubuh meletus. Siswa yang menggunakan pelindung tubuh yang lengkap itu pun juga ikut meletus. Mara pun berlari mencari jalan keluar sampai ia bertemu Dylan yang sedang mencari Mara. Akan tetapi ketika Mara dan Dylan bertemu, Dylan pun juga ikut meletus dan kejadian ini menjadi pertemuan mereka berdua yang terakhir kalinya. Dari kejadian tersebut, Mara tidak mengerti lagi entah bencana apa yang sedang ia alami hingga membuat Mara stres.
Beberapa hari setelah kejadian di sekolah tersebut, Mara pun menjadi wanita yang tidak terkontrol lagi dan menghampiri sahabatnya yaitu Tessa. Namun, Tessa secara tegas mengatakan bahwa ia sudah ketakutan dan ia akan pergi meninggalkan kota ini selama beberapa hari. Ketika Tessa pergi bersama temannya, sama sekali tidak mengajak Mara. Di sisi lain, seluruh orang tua murid yang menjadi korban terus menyalahi kehadiran Mara yang dianggap sebagai kutukan. Hal ini didasarkan pada kejadian demi kejadian yang terjadi belakangan ini, yang dimana setiap siswa yang berdekatan dengan Mara selalu meletus secara acak. Bahkan berita ini menjadi pembahasan di forum warganet yang menjelaskan bahwa Mara lah yang menyebabkan semua ini. Keesokan harinya, ia sengaja mendatangi sekolahnya yang sudah tidak aktif lagi, dan begitu sangat sepi, tidak ada satu orang pun. Di situ juga ia merenung, apa karena dirinya, teman-teman sekolahnya menjadi korban wabah tubuh meletus tersebut. Singkat cerita, Mara pergi tanpa kabar beberapa hari dan ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya, dan ia meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena pergi begitu lama tanpa izin. Dan akhirnya Mara memutuskan untuk mengasingkan diri selama beberapa bulan, sampai-sampai Mara tidak tahu lagi harus pergi kemana. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.